Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat kembali bergabung di webinar Perpamsi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Perpamsi bersama anggota luar biasa PT Willow Pumps Indonesia ya Pak. Betul Bu. Mengadakan webinar, temanya itu variasi penggunaan pompa submersible air bersih. Nah, sebelum kita memulai webinar hari ini, perlu saya ingatkan kepada peserta untuk tidak membuka mic saat narasumber berbicara. Jadi, tolong di-mute mic-nya ketika ingin berbicara atau sesi Q&A, baru mic-nya bisa dibuka. Lalu, perlu saya infokan juga kalau hari ini nanti kita akan ada pengundian door prize untuk 3 orang. Nanti namanya itu akan diambil dari daftar hadir. Jadi untuk peserta sekalian dimohon untuk bantuannya mengisi daftar hadir yang sudah di-share panitia di kolom chat. Jadi nanti akan dipilih dari list yang ada di kolom chat. Baik, tidak usah panjang lebar, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Pak Gigi. Pada Pak Gigi, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Tiara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Perpamsi dan jajarannya, dan yang kami hormati Direksi Perumda Air Minum di seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang terima kasih sudah hadir di acara webinar ini. Perkenalkan, kami dari PT Willow Pumps Indonesia, pabrikan pompa Willow. Nama saya Muhammad Gigih Wulandang, Pak. Di sini saya responsible untuk water management. Dan pada kesempatan ini saya juga didampingi oleh rekan saya, Pak Agus Rantaujaya, dan juga Pak Wahyu Setiawan, dan Ibu Berta Rastika. Baik, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang mana momen ini adalah momen yang sangat kami nantikan juga, di mana kami bisa melakukan presentasi dan kita bisa saling berdiskusi kaitannya dengan pompanisasi. Dan untuk momen ini kami juga akan memberikan pembahasan kaitannya dengan pompa submersible air bersih, ya, submersible deep well, namun lebih ke arah bagaimana variasi penggunaan, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sangat familiar dengan pompa ini dan mungkin lebih banyak aplikasi-aplikasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk share screen. Oke. Untuk screen saya semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jelas Pak, terlihat. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Ya, di sini seperti yang kami sampaikan, di sini kami akan concern presentasinya adalah untuk variasi penggunaan pompa submersible air bersih. Oke, dan untuk sebelum masuk ke tema pompa yang lebih general, mungkin ada baiknya kita sedikit merefresh bagaimana histori dari perkembangan pompa. Ya, memang ya pompa berasal pastinya dari before century. Ya, dari pertama adalah yang terbuat itu adalah pompa screw pump, termasuk kategori reciprocating pump. Itu adalah 200 before century. Masuk setelah itu di tahun 1593 itu dikenal dengan diproduksi mulai dengan pompa gear pump, yang mana dilanjutkan dengan tahun 1636
Itu adalah perkembangan dengan rotary gear. Dan untuk pompa sentrifugal yang mana sering kita gunakan, banyak aplikasi baik untuk di sisi distribusi transfer, bahkan beberapa dengan untuk intake, pompa sentrifugal itu dikembangkan pada tahun 1687. Yang mana di sini kita kalau lihat pompa submersible itu belum dibuat, Bapak. Jadi pastinya aplikasi-aplikasi itu mulai dilakukan development-nya pada saat bergulirnya bahwa ada kebutuhan pompanisasi di dalam air. Baik, saya lanjutkan dulu. Setelah itu pada tahun 1859, pompa diapram berlanjut dengan fan pump, ya. Oke, maaf. Sebelumnya di tahun 1868 barulah itu concrete volute pump itu di develop, yang kemudian dengan fan pump dan disusul dengan pompa turbin, yang mana mungkin kalau secara kita lihat logika dari aplikasi demand dari global, kebutuhan itu adalah pada saat pompa itu adalah expose di atas dan ada kebutuhan itu mengambil posisinya di air, muncul turbin pompa, ya. Berikut juga pompa eccentric pump, dan pada tahun 1916 ini, barulah muncul pompa submersible. Nah, mungkin kita bisa bayangkan bahwa ya mereka sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk melakukan pompanisasi, tapi pompanya dicelup, ya. Dan kemudian dari tahun 1923, Siles vertical pump, peristaltik, kemudian bus pump yang memang ini identik dengan aplikasi pompa industri, ya. Kemudian metering pump yang aplikasinya adalah sama seperti dosing pump, magnetic drive pump, yang kemudian chopper, sirkulator, dan air operated double diaphragm pump. Memang di sini yang menjadi concern adalah dari perjalanan histori ini ada kondisi di mana memang pompa horizontal end suction, pompa yang memang itu adalah expose, itu dari histori perkembangan demand dari masyarakat global itu mulai terpikirkan dan mulai muncul di tahun 1900 untuk menggunakan pompa submersible. Karena itu apabila memang Bapak Ibu penggunaan submersible namun tetap menggunakan pompa yang expose, ya bisa dikatakan ya kita seharusnya ikut dengan perkembangan demand dari global itu, dan pastinya juga development dari manufaktur. Masuk ke profil dari Willow Indonesia. Ya di sini di sebelah kanan slide itu adalah logo pertama dari Willow. Jadi pendirinya adalah Wilhelm Louis Hollander. Jadi disingkat Willow, ya Pak. Dan memang base kami adalah di Dortmund. Dan Willow Group dimulai pada tahun 1872. Itu tadi kalau 1869, 68 mulai dengan concrete pump, ya. Yang mana di Jerman pun sudah mulai pabrik-pabrik mekanikal bermunculan. Jadi wajar karena memang revolusi industri. Dan pada tahun 1872 itu mungkin kalau kita ingat itu adalah pada tahun terjadinya kejadian Gunung Krakatau meletus, ya Pak. Jadi pada saat kejadian meletus dari pabrikan
Willow baru muncul Pak di Jerman, di Dortmund. Oke. Willow SE. SE itu adalah Societas Europea. Jadi mungkin Bapak Ibu biasanya kalau melihat pabrik Eropa, khususnya Jerman dengan penamaan AG, Aktiengesellschaft ya, ini sama saja karena kalau untuk Willow SE adalah Societas Europea, yang mana merupakan pabrikan premium pompa, pump dan sistem ya terkemuka di dunia dengan untuk layanan building services, water management dan juga industri. Yang mana dengan kondisi sekarang dengan Revolution 4.0, Smart Solution ini menjadikan penghubung antara kita sebagai pengguna ya, kemudian produknya sendiri dan service yang menjadi salah satu yang pilar utama. Dan grup Willow berada di jalur untuk menjadi pionir digital di industri ini. Yang mana Willow Group mempunyai karyawan lebih dari 7.800 karyawan. Bisa dilihat di sini ada building services, water management, building komersial, industri, dan OEM, original equipment manufacturing. Nanti mungkin di chat Ibu Berta akan meng-share link dari YouTube ya, history mengenai Willow dan juga video mengenai water management yang kami upload di YouTube. Baik, berikutnya, bagaimana dengan eksistensi dari Willow? Jadi Willow sendiri mempunyai production site-nya, yang utama itu adalah ada di 15 negara, 15 pabrik. Kemudian 70 production, kemudian sales companies lebih dari 90 di 90 negara. Kami statusnya di sini adalah sebagai subsidiari. Jadi induk kami adalah Willow SE yang berada di Jerman, dan untuk Indonesia statusnya adalah sebagai subsidiari PT Willow Pumps Indonesia. Baik. Di slide berikut ini adalah range dari produk yang dipunyai oleh Willow. Segmentasi besar seperti building services, water management, dan industri. Ya Bapak Ibu, kita lihat bahwa Willow ini memproduksi pompa dengan posisi yang beratnya sangat ringkat dan bentuknya kecil sekali, sampai dengan pompa dengan kapasitas head dan dimensi yang besar. Jadi bisa kita lihat untuk building service kami ada pompa sirkulator, pompa rumah tangga booster, ya. Kemudian di water management untuk submersible sewage, mixer dan pompa untuk aplikasi solar pump. Kemudian untuk industri pastinya ada beberapa aplikasi seperti vertical turbine, yang mana ini pun dari range produk-produk yang tercantum di sini bisa digunakan untuk aplikasi yang beragam, Bapak Ibu. Yang pastinya kalau dari Bapak untuk penggunaan raw water intake dan penggunaan untuk distribusi dan booster system itu akan range-nya dipunyai oleh Willow. Baik. Bagaimana dengan Willow Indonesia? Willow Indonesia di sini establish ya. Kami pada tahun 2008 ya, yang mana merupakan subsidiari dari Willow SE. Kantor kami berlokasi di Altira, Bapak Ibu, di Sunter persisnya, yang mana kami di sini tidak hanya berjual untuk pompa, tetapi kaitannya juga lebih ke prefer ke sistem juga. Jadi pada saat pre-staging, viability study, ataupun detail engineering design, kami sangat welcome dan sangat menerima apabila dibutuhkan sebuah rekomendasi atau
spesifikasi yang memang Bapak butuhkan. Kami bisa memberikan input. Jadi ini adalah foto kantor kami yang berada di Altira Sunter. Baik, sekarang kita sudah masuk ke produk submersible air bersih. Di sini, di slide, ada 5 jenis pompa submersible air bersih. Pompa submersible ada kategori untuk non-clogging sebagai air kotor, ya Pak, kategorinya, dan juga sebagai aplikasi air bersih. Kita lihat yang paling kiri itu adalah deep well atau sumur dalam, yang mana kami kategorikan ini sebagai untuk standar submersible air bersih. Untuk di gambar yang kedua, foto kedua, ini adalah sebuah produk development kami untuk pompa deep well juga, yang mana ini adalah sebuah produk best in class dari Willow. Ya, ini adalah namanya Zetos dengan aplikasi yang sama, namun dengan body hidrolik berupa casting. Ya. Yang ketiga, ini adalah untuk pompa submersible aplikasi bersih juga, yang mana untuk performa yang lebih heavy duty. Heavy duty dalam arti dengan kapasitas yang lebih besar, dengan size dimensi yang lebih besar. Untuk dimensi terbesar yang bisa kami supply adalah untuk ukuran 24 in. Ya. Jadi kami pun aplikasi ini bisa untuk sebagai water intake dan juga untuk pompa transfer, ya bisa kita lakukan variasi nanti di depan, dan juga untuk aplikasi di tambang. Nah, yang keempat, ini adalah produk untuk varian solar pump yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah memakainya karena sempat booming, yang mana tetap kami sebagai pabrikan menyamakan persepsi bagaimana kinerja dari solar pump-nya. Nah, di sini kami kebetulan menampilkan posisi pompa yang memang motornya build up dengan inverter di dalam motor. Nah, ini untuk aplikasi untuk solar pump. Kemudian yang paling kanan, Bapak Ibu, di sini memang produk spesial dari Willow Jerman, yang mana kalau kita lihat dari 4 pertama dari kiri, ini semua motornya adalah di bawah, ya Bapak Ibu. Ini motornya itu semuanya di bawah, ini motor, ini motor, ini motor, ya. Tapi untuk posisi yang kanan ini adalah special product yang mana namanya adalah bottom intake. Motornya ini Pak, hidroliknya di bawah. Karena itu dinamakan sebagai bottom intake. Di sini mungkin kami akan jelaskan di slide berikutnya kaitannya perbedaannya dengan teman-teman di sebelah kirinya penggunaan aplikasinya. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke lebih detail perbedaan antara pompa yang kita bicara standar submersible dengan yang heavy duty professional application. Di depan sempat saya bicara juga bahwa sebuah pabrik mempunyai target yang bisa dikatakan sama, adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan performa yang baik dari sisi hidrolika, dari pompanya, dan juga untuk dari sisi motor. Itu adalah sebuah, saya yakin semua pabrikan pompa berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Kalau kita lihat, pertama adalah dari sisi hidrolik ya Pak, dari hidrolik dulu. Bisa dikatakan untuk pompa submersible standar yang kita gunakan adalah penggunaan dengan plat yang memang didesain
sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai impeller atau casing ya. Di sini ya pompa ini sangat membantu kita kaitannya Bapak Ibu untuk penggunaan pompa air dalam, bahkan untuk pompa di dalam reservoir ya, dengan harga ya bisa dikatakan kompetitif ya, kompetitif. Namun kalau kita bisa melihat di sisi kanannya, tidak hanya Willow, saya yakin bahwa banyak juga pabrikan yang mendevelop ingin sebuah performa yang lebih baik dibandingkan pompa dengan plat yang dibentuk sedemikian rupa sebagai casing dan impeller. Ini adalah casting Pak Dicor, ya, yang mana di gambar ini posisi sebentar sampai ke pointer. Ini adalah standar dengan material standar 316 stainless steel. Yang tengah ya ini adalah stainless steel ya. Namun saya ulang, ini adalah cast iron namun diberikan coating untuk menambah efisiensi Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar namanya Belzona, yang mana untuk menambah efisiensi di dalam pompa sehingga total kebutuhan energinya tidak tinggi kalau kita bicara operasional selama 1-5 tahun ya. Kemudian yang paling atas itu adalah untuk coating juga, tapi ini aplikasi yang untuk air kotor Pak. Bukan air kotor ya, tapi air baku. Yang mana abrasifnya lumayan tinggi sehingga 3 varian ini yang memang dilakukan development oleh Willow SE, Willow Jerman, untuk challenge di market yang mana dari demand-demand pelaku water treatment ini ingin lebih naik kelas dengan energi efisiensi yang lebih tinggi sehingga pengguna energi yang rendah. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelumnya adalah mengenai hidrolik dari pompa. Sekarang kita masuk ke motornya. Bagaimana development dari Willow untuk motor? Motor, ya Bapak Ibu familiar dengan istilah bisa di rewinding atau tidak. Nah, kalau yang tidak bisa di rewinding dan sekali pakai itu adalah encapsulated. Ya. Encapsulated dari Willow itu size awal dari 4 in, 6 in, dan 8 in. Yang mana size itu bisa sampai dengan 150 kW Pak, dan encapsulated. Sehingga terlihat di sini itu adalah ada resinnya ya. Untuk motor Willow sendiri itu size-nya yang sampai dengan 150 kW itu juga sampai 21 in. Nah, kemudian bagaimana dengan development, improvement untuk yang rewindable, yang bisa di rewinding? Kalau dari sisi range dari power, Willow bisa memproduksi submersible borehole motornya sampai dengan 650 kW. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ya di sini memang bisa dikatakan Willow EMU, Eco Mama Ultra, sangat concern dan memang bisa dikatakan produk unggulannya adalah submersible. Karena itu mereka developernya dilakukan baik dari hidroliknya dan juga elektrik motor. Jadi ini kami ada pengkodean dari Willow sendiri, yang mana maksimum kapasitas power motor yang bisa diproduksi Willow adalah 650 kW. Nah, itu besar sekali. Bisa dengan low voltage dan bisa dengan medium voltage. Oke. Nah, kami akan juga menampilkan ada teknologi yang memang di sini dikenalkan oleh Willow, Bapak Ibu. Namanya adalah Cool Egg. Jadi
Jadi kalau kita melihat dari foto, ini adalah foto dari bawah motor, ya. Saya coba back dulu posisi pembesaran ini, ya. Saya ke slide berikutnya, bahwa di sini itu ada impeller, ya, impeller yang berguna untuk mensirkulasi pendingin. Pendinginnya berupa dari air yang memang bersirkulasi selayaknya sebuah pompa submersible non-plug yang kita istilahkan dengan cooling jacket. Di teknologi air bersih, kami pun juga mendevelop sebuah motor dengan sistem cooling tersebut. Ya, namanya dengan sistem cool act, mereka air ini bersirkulasi. Yang mempunyai customer benefit adalah performance increase sampai dengan 25%, kemudian internal active circulation cooling, sirkulasinya dia aktif, namun internal tidak menggunakan air yang dipompakan. Voltase toleransi plus minus 10%, dan dengan adanya safety dan performance increase sampai dengan 25%, berdampak investment Bapak untuk capex pastinya tidak setinggi seperti motor standar. Seperti itu. Namun, ada penambahan opsi lagi, Pak. More option. Ini adalah dengan offshore motor. Offshore motor ini bisakah mungkin Bapak Ibu logikakan adalah penggunaan di rig-rig itu membutuhkan pompa offshore. Yang mana offshore itu kadang-kadang motornya itu, pompanya itu sampai dengan ke bawah, dasar. Ya. Dan bahkan mungkin pada laut yang dengan dasar yang tidak terlalu dalam, ya, dangkal, pompa ini kadang-kadang juga tertimbun dengan pasir motornya. Hal itu yang memang menjadikan development challenging itu mendapatkan Awilo untuk mendevelop, walaupun dia terbenam dengan pasirnya yang di laut, motor tersebut masih bisa beroperasi dengan aman. Karena itu kadang-kadang di aplikasi kita, Bapak Ibu, untuk sebagai pompa yang memang kita bicara Bapak Ibu mempunyai jaringan pelanggan yang bersangat interkoneksi. Rejimnya sangat berubah. Karena itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa range dari motor itu kita limitkan dengan volume yang terbatas, tapi kita harus juga melihat secara general. Nah, aplikasi pompa ini yang memang membantu untuk aplikasi yang memang heavy duty untuk motornya. Baik. Berikutnya untuk ya kami bisa katakan sebagai teknologi profesional, kami punya ZOS, ya, submersible. Jadi kami mengkategorikan sebagai professional application, yang mana kita bicara lifetime, performance, dan juga energy cost. Ya, kaitannya dengan bagaimana penerapan life cycle cost pompa, baik di jaringan intake ataupun distribusi. Dan juga untuk pengkategorian dari mana kategori pompa submersible yang menjadi professional application ataupun menjadi standar water management atau industri. Di sini memang disampaikan bahwa untuk harga dan performance solution itu adalah mempunyai cukup kualitasnya, ya, dan harga kompetitif. Nah, namun kalau di sini untuk pompa-pompa kategori yang professional teknologi, ya sebagai problem solution. Namun di sini hargalah yang menjadi juga pertimbangan. Karena dengan pertama adalah desain dan juga dengan teknologi yang diusung. Seperti itu. Baik.
kita mulai dengan variasi aplikasi. Dan ini adalah aplikasi yang pertama sangat familiar dengan Bapak Ibu. Pompa di dalam sumur dalam. Ya, kalau kami mempunyai referensi di Eropa, memang standar bagaimana desain dari sumur dalam minimal seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita mempunyai well-nya sendiri, kita punya submersible pump-nya, kemudian kita ada pump guides-nya, ascending pipe-nya, riser pipe ya, bisa dikatakan seperti itu, well sounding pipes, retaining clip for cable and well sounding pipe ya, posisi nomor 5 ini ya. Kemudian ada dry running protection yang pastinya Bapak Ibu pasti juga sudah mengaplikasikan, well closure building ya. Kamu di sini adalah well closure Pak. Jadi beberapa desain dari Jerman lebih banyak seperti ini, entah kaitannya dengan safety atau juga kaitannya dengan pengamanan ya. Ya mungkin ke depan juga kita bisa menstandarkan ini Bapak Ibu untuk lebih secure, lebih safety penggunaan dari aplikasi sistem seperti ini. Kemudian ada flange connection, ya pastinya pressure display gauge, air inlet bleed valve, non-return valve, ya. Kemudian bypass, removal section, water meter, pastinya check valve, pipe support, and switching for operation of borehole pumps yang berupa panel ya. Ini adalah desain standar yang pastinya Bapak Ibu juga sangat familiar daripada kami hanya sebagai pabrikan. Ini lebih ke aplikatif. Kaitannya dengan perhitungan dan demand dan bagaimana cara sistemnya mungkin hampir sama ya Bapak Ibu. Konsepnya adalah kita harus mengetahui juga dengan berapa sih flow yang akan stabil, yang Bapak Ibu biasakan istilahnya adalah pumping test terlebih dahulu ya. Jadi pada saat kita melakukan pumping test, kita akan mendapatkan level air yang stabil di sini. Karena itu kita juga harus bisa mengetahui posisi area mana, karakteristik berapa meter kedalaman dari static water levelnya, sehingga jangan sampai pada saat ini pun akhirnya tekor dan pompa menggantung di atas air. Itu yang berbahaya. Dan pastinya juga Bapak Ibu untuk penggunaan aplikasi pompa sumur dalam ada beberapa pengetesan ya untuk bagaimana kecukupan dari air yang akan dipompakan. Baik. Untuk aplikasi yang kedua adalah penggunaan pompa submersible, namun di dalam chamber, Bapak. Penggunaan ini bisa dengan vertikal dan horizontal, dan pada ketentuan minimum ya yang perlu kita pertimbangkan pada saat penggunaan variasi seperti ini adalah seperti static dan dinamik water levelnya, kemudian minimum water level pompanya, kapasitas head yang memang menjadi garansi poin dari pabrikan, kemudian itu adalah water temperature quality, inlet water level dan position, ini yang menjadi sangat concern, jangan sampai kita posisi tekor ya, atau kurang pumping ya. Kemudian pump connection, voltase, speed control, inverter atau adalah dengan fixed speed, level control, dry running, protection against water hammer, dan running time. Ini yang memang perlu kita pertimbangkan pada saat Ibu ingin menggunakan desain seperti ini. Ya. Nah, mungkin sedikit saya menampilkan referensi dari customer kontraktor kami. Ini kebetulan adalah dari PT Bayu Surya Bakti. Ya.
Lokasi dari Ternate, mohon izin dari Perumda Air Minum Ternate, mungkin saya menampilkan ini. Ini adalah aplikasi air baku sebenarnya, Bapak. Namun bagaimanapun kita sangat aware kaitannya dengan kualitas yang akan dipompakan. Jadi ini adalah tipe pompa yang digunakan, yang kami sampaikan itu adalah development dari standar submersible. Ini adalah casting, best in class. Pompa berada di dalam chamber seperti ini, ya. Bisa Bapak Ibu lihat juga bagaimana pressure-nya ya, karena informasinya sangat curam sekali untuk aplikasi ini. Namun di sini adalah penggunaan sebuah pipa suction ya, yang mana ini adalah menjulur ke depan secara horizontal dan menggunakan sisi intake screen seperti ini, yang kami sangat berterima kasih kepada customer kami untuk melakukan sebuah sistem yang bisa dikatakan mendukung, mengamankan pompa Willow. Dan ini kami juga melihatnya sebagai referensi untuk aplikasi yang digunakan untuk intake dengan menggunakan selubung pipa seperti ini. Ya, informasinya sekarang mungkin kondisinya sudah menjadi bersih area tersebut, dan sehingga aplikasi pumping pun lebih aman. Kemudian ini yang tadi kami sebutkan, ini sebagai pengguna pompa bottom intake. Bottom intake ya berarti intake-nya di bawah ya. Untuk kategori pertimbangannya pastinya hampir sama, namun juga kita harus melihat dari yang paling concern adalah bagaimana water levelnya, berapa minimumnya, sehingga kondisi di lapangan, kalau Bapak Ibu menggunakan pompa standar, toh semua motornya itu kan harus tercelup ya. Namun kalau posisi ini, motor itu tidak perlu tercelup semuanya. Yang mana air yang memasuki hidrolik itu akan melewati motor sebagai pendingin. Kami sangat menggarisbawahi aplikasi ini itu adalah untuk air bersih. Karena air pendingin ini yang digunakan adalah air yang dari dipompakan. Sehingga apabila terjadi clogging dengan kami sebutkan sebagai salah aplikasi, itu tidak dibenarkan. Jadi bagaimanapun teknologi yang di-develop oleh pabrikan Pak, kalau itu salah aplikasi, ya tidak akan bisa. Ya, Pak. Dan di sini mungkin saya akan menampilkan aplikasi vertikal instalasi di chamber dengan menggunakan bottom intake. Kebetulan ini sebagai intake-nya, mohon izin dari PDAM Kota Malang kami menampilkan ini. Ini adalah sebagai intake, dan sebelah kanan itu adalah bak reservoir untuk booster. Ya. Yang mana kadang-kadang kita booster penentuan titiknya kita juga terkendala dengan area, dengan pembelian lahan ya, dengan menggunakan pompa yang expose, yang bukan submersible, sehingga dibutuhkan space yang lebih besar. Nah, ini pompa ini dimasukkan ke dalam reservoir. Namun tetap aman dengan mengakomodir level yang lebih rendah dibandingkan penggunaan pompa submersible yang standar. Nah, concernnya memang aplikasi ini adalah produk yang high-end untuk special application. Berikutnya, pompa vertikal ataupun horizontal instalasi dengan pressure stroke. Bahasa kami memang di sini adalah disebutkan pressure stroke, Bapak Ibu.
Namun yang sering bahasa yang kami terima dari Bapak Ibu itu adalah sebagai sebuah selongsong ya, serut ya, dan itu kategori bisa dikatakan pompa inline. Namun pompa inline pressure serut ini bisa diaplikasi juga di dalam chamber atau dia kering. Nah, ini adalah untuk reservoirnya dan ini adalah untuk pompanya. Di sebelah kiri di sini adalah pertimbangan-pertimbangan berapa poin-poin apa saja yang harus diperhatikan pada saat mendesain pompa. Kami sangat menekankan bahwa penggunaan pompa pressure shot ini kita harus mengetahui bagaimana sistem jaringan perpipaan Bapak. Karena kami yakin bahwa Bapak mempunyai perpipaan yang interkoneksi dari sumber pun sangat bervariasi. Karena itu kami pada proses penawaran pipa ini harus dilibatkan dari awal untuk penentuan supaya jangan sampai itu salah pompanisasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara pompa inline, bisa saja kita mengatasi masalah untuk area yang kekurangan. Tetapi dengan menyelesaikan masalah itu juga, mungkin area lain malah tekor, Bapak Ibu. Karena itulah yang harus dipertimbangkan bagaimana sistem interkoneksi dan sistem jaringan yang Bapak Ibu sudah ketahui rekodnya itu disampaikan kepada kami untuk pengadaan biasanya untuk pompa yang inline. Oke, ini adalah untuk aplikasi di PDN Surabaya. Mohon izin kami menampilkan dari PDN Surabaya. Ini adalah pressure serut. Dan ini tidak di chamber, tapi expose, dan kadang-kadang juga itu adalah di dalam chamber di bawah tanah ya. Ini adalah pompa pipa bypassnya. Ini adalah pompanya beserta dengan serut ya, pressure serut. Ini kami kalau dari sisi kami memang beberapa case kami merekomendasikan dari build up dari pabrik Pak, jadi seperti ini yang tersupply ya, yang mana pastinya dengan pressure suction berapa meter minimumnya itu perlu sangat dipertimbangkan, dan kadang-kadang kita juga harus melihat penentuan titik yang paling tepat di mana. Jangan sampai kita tentukan titik itu terlalu jauh sehingga pressure-nya kurang, atau kita tentukan titiknya terlalu di hulu sehingga mubazir Pak, pressure pasti tinggi, kita sudah menggunakan pumping. Nah, poin-poin itu yang memang kita harus saling sangat bertukar pikiran ya, kaitannya kepada user yang berencana untuk penggunaan pompa ini. Dan pastinya bagaimanapun juga, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang aplikasi di air bersih masih ada impuritisnya, masih ada kejadiannya karena kita bicara long life application ya Bapak Ibu. Jadi akan terakumulasi sampah itu, karena itu kita paling sangat concern, dan itulah gunanya preventif. Ya, ini sangat perlu karena air itu adalah masuk, kemudian air kan masuk ke dari sisi suctionnya dan langsung diinjek lagi. Nah, namun hal ini adalah risiko-risiko yang muncul sehubungan dengan pompa inline. Dan ini kami juga menampilkan sebuah referensi proyek dengan vertikal instalasi di dalam pressure serut. Dan ini saya juga kami mohon izin untuk menampilkan dari PT PITS ya, aplikasi PT PITS dan oleh operator Tirta Tangsel Mandiri. Ini adalah pompa booster. Di gambar tengah ini adalah sebuah desain yang memang ditargetkan pembangunannya. Sebelah kiri itu adalah akhir pekerjaan Pak. Jadi mohon maaf kami tidak menampilkan secara urut. Tampilannya seperti ini Pak, selesainya itu adalah pompa booster, kanannya perumahan penduduk, belakangnya
perumahan penduduk, depannya jalan, dan kirinya juga daerah perumahan, Pak. Karena daerah sekitar itu adalah daerah berpenghuni, karena itu noise level menjadi concern utama. Ya, di sini saya menampilkan sedikit bagaimana pompa itu terpasang di bawah ini, ya, dan bagaimana untuk pelaksanaan pemasangan pompa. Ya, di sini terlihat bahwa dalam itu adalah kami melakukan coating food grade, Bapak Ibu, itu sangat penting. Ya, penting kaitannya. Oke, kita mungkin sekarang kita mensuplai air bersih, tapi kalau ke depannya kita siap dengan standar air minum, ya produk-produk pompa yang kami lain tidak hanya Willow pun itu adalah sudah standar dengan air minum. Namun bagaimana dengan sistem pipanisasinya dan juga aksesoris-aksesoris itu yang kami dari sisi pabrikan pompa harus sudah mulai dengan standar tersebut. Ya. Ini adalah pada pemasangan. Ini adalah pada saat preventive maintenance, kita tinggal buka, angkat ya. Kita cek koneksi semua, dan ini adalah kondisi noise level pada saat malam hari, ya bisa dikatakan seharusnya jangan dikhawatirkan penduduk di awal bahwa akan ada perencanaan rumah pompa yang akan menentukan bising, ya tidak terjadi. Dan ini mungkin menjadi pertimbangan juga Bapak Ibu pada saat mendesain sebuah booster system yang compact, ya, yang noise-nya rendah dan bisa katakan safety, ya, karena memang tidak ada yang bisa tersentuh secara langsung di sini. Dan juga sedikit kami menampilkan ini adalah pompa booster juga, Bapak. Pompa booster mohon izin dari PT Aitra Air Jakarta. Ini adalah booster di Sunter. Sangat desainnya sangat modern, bisa dikatakan modern dan sangat perfect, ya. Booster di sini memang mempunyai kapasitas 800 liter per detik, Bapak Ibu. Satu pompa 800. Dengan head kalau tidak salah itu 3 bar. Namun pompa untuk kapasitas dengan high flow, ya, high flow, low head, bisa dikatakan ini mungkin penggunaan pompa yang single state, satu impeller, ya. Dan ini akhirnya memang dari sisi user menggunakan itu adalah dengan submersible, namun dengan tipe yang non-clogging. Jadi ini adalah penggunaan pompa seperti ini. Ya. Ini saya yakin 61 desibel itu karena noise dari kendaraan sekitar, ya, karena siang hari, dan ini adalah sebenarnya di depan taman BMW, dan ini adalah bentuk dari sisi atasnya. Nah, memang di sini kami mengikuti desain yang konsep yang didesainkan oleh PT Air Jakarta, dan alhamdulillah running well dan menjadi salah satu referensi pompa besar dari Willow Indonesia. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke posisi multi pumps, Pak. Kalau tadi mungkin banyak pompa, oke, 2 pompa, 1 standby. Nah, bagaimana dengan multi pumps yang kita gunakan di pressure room? Ya, di sini ini adalah proyek bisa dikatakan proyek besar yang pertama dari sisi challenge untuk head-nya itu adalah sekitar 700 meter, Bapak Ibu. Ini aplikasinya memang di Belawan untuk geothermal drilling. Ya, mohon izin juga properti by PT Ceta Paji Manunggal kami tampilkan. Dan itu adalah dengan user Selamberji. Ya. Itu adalah 700 meter, Pak, total. Yang mana
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 series station. 6, Pak. Tidak main-main. Challenge pertama adalah starter kit yang tinggi. Kedua adalah klasik, Pak, delivery time. Yang ketiga adalah area juga. Jadi kalau dari pompa intake mungkin clear ya, di sini adalah sebagai water intake. Namun dari booster 2 ke berikutnya bisa Bapak lihat bahwa di belakang itu ada kontainer. Itu sebenarnya sebagai buffer tank-nya. Pastinya dari step station itu kontrol sistem sangat bisa dikatakan dia termonitor sekali. Bagaimanapun dengan pompa sistem seri seperti ini. Supply pada bulan Januari 2020, instalasinya pada Februari 2020, dan operationnya Pak dari Maret 2020. Cukup proyek yang bisa dikatakan ekspres, Pak. Nah, di sini yang menjadi concern adalah satu pompa itu bisa sampai dengan 170 kW, Pak. Pastinya sudah menggunakan motor dengan cool X. Itu posisi 75 kW itu sudah menggunakan motor dengan cool X. Ini penggunaan pompa borehole Willow, motornya motor cool X, bisa dibayangkan headnya 297, 215, bla 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 ya Pak ya. Dengan konsep seperti ini, dan yang menjadi concern kami adalah kami meminta sangat prioritas bahwa intake itu bagaimanapun harus mempunyai solid yang sangat kecil dan setidaknya masih ditolerir oleh pompa submersible air bersih ya. Ini adalah Bapak bisa lihat di gambar kanan itu pompa pressure sukma di dalamnya. Ini adalah air yang sudah ditreatment. Sebenarnya itu ada 1 atau 2 atau 3 sentrep, Pak. Ya. Dan ini pastinya akan lebih baik kalau kita berikan atap ya, kanopi kalau memang ada yang muncul dari atas ya. Nah, hal ini kami duduk barengkan bahwa failnya pompanisasi dari pompa intake booster 1 sampai berikutnya adalah tergantung dari bagaimana sistem intake yang dibuat. Karena itu, mohon maaf Pak, buat saya dan tim saya kadang-kadang cerewet untuk bertanya mengenai bagaimana aplikasinya. Karena hal ini untuk sama-sama mengamankan Pak. Karena kalau aplikasi berbeda ya sudah kita bisa katakan salah supply ya. Ini dan ini sebelah kiri itu adalah posisi di pressure-nya, boosternya, yang mana masuk ke sini, dipumping kembali, yang mana ini sensor-sensor harus aktif. Ya harus sudah terkoneksi dengan SCADA, Bapak Ibu. Ya, challenge ini memang challenge dengan delivery yang express dan juga static head 700, Bapak Ibu, nggak main-main ya. Dan juga ya menjadikan referensi yang cukup besar buat Bila Indonesia. Oke, berikutnya, nah sedikit kita bahas mengenai parallel pumping. Mohon maaf, kadang-kadang kita juga melihat kendala-kendala pompa yang mana itu diakibatkan oleh operasional pompa yang secara paralel. Ya, mungkin sedikit kami jabarkan kaitannya dengan kebutuhan flow sama head ya Bapak Ibu. Jadi kita pasti pada saat sebuah desain untuk area penujuan area layanan ataupun dengan kita membuat sebuah proyek baru untuk desain intake baru, WTP baru, kita pasti akan menerima sebuah kapasitas dari pompa dan juga head dari pompa ya. Yang mana di sini kita punya head static ya, dan juga ini merupakan elevasi ya. Yang kedua adalah head dynamic. Head dynamic ini berasal dari losses dari
pipa, diameter pipa, dan juga aksesoris-aksesoris yang kita desain yang akan kita gunakan. Ini adalah menjadi sistem kurva. Sistem kurva ini yang menjadikan sebuah, saya balik lagi, menjadikan sebuah permintaan dari pabrikan, dari Bapak Ibu kepada pabrikan. Ya. Kita punya static head. Saya ulang, static head ini adalah elevasinya, elevasi ini. Kemudian kita punya dynamic head yang muncul dari luses pipa dan aksesoris. Karena itu adalah terbentuk sistem kurva. Dan kita mempunyai duty point secara overall, Bapak Ibu. Desain dari total kapasitas. Ya. Karena itulah yang menjadikan dasar kami untuk penentuan berapa unit dan berapa kapasitas head yang paling ideal, ya. Karena itu kita bicara bahasa generalnya bahwa pompa 1 tambah pompa 2 sama dengan total kapasitas. Q total sama dengan Q kapasitas 1 ditambah kapasitas 2. Namun hal itu hanya bisa terjadi apabila head constant. Head constant dalam berarti pada setiap penambahan kapasitas head-nya sama, flat seperti ini. Ya. Jadi ini ke sini sama Bapak Ibu. Namun kalau kita bicara aplikasi tidak mungkin. Semakin kita memperbesar kapasitas, pastinya itu adalah head-nya akan naik seperti ini. Karena itu adalah sistem kurva. Karena itu bahwa kapasitas total adalah sama penjumlahannya antara kapasitas 1, pompa 1 dan 2 itu hanya terjadi apabila head-nya konstan. Namun dengan sistem kurva kita yang tidak konstan maka itu tidak akan terjadi. Karena itu seperti ini. Q total adalah Q1 ya. Dan penambahan Q2. Ini pompa-pompa sama, Pak. Namun pada saat kita masuk ke sistem kurva, ya pada saat Q2 ya nggak mungkin sama seperti penambahan Q1-nya. Seperti itu. Ya, nah, hal itu yang memang berkaitan dengan curam atau datarnya pompa. Karena itu hal-hal ini pastinya memang banyak terjadi, Pak. Namun hal itu sebenarnya bisa ditelusuri bagaimana penyebab itu terjadi dan bagaimana persentase penurunannya adalah sistem Bapak seperti apa yang dibuat, kurva pompa yang display seperti apa. Nah, hal itu yang bisa kita investigasi. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah aplikasi solar pump. Dan untuk aplikasi solar pump ini, rekan saya, Pak Agus Rantau Jaya, yang akan melakukan estafet penjelasan, Bapak Ibu. Pak Agus, apakah sudah siap? Oh, sudah, Pak. Oh, baik. Ya. Sebelumnya saya akan berikan akses kontrol ya, Pak Agus. Thank you, Pak. Sebentar di sini. Sudah terima, Pak? Oh, oke, sudah. Thank you, Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Agus. Ya. Oke, selamat siang ya, Bapak Ibu semua. Jadi di sini di beberapa tahun terakhir kita sudah mulai bicara soal green energy ya, yang salah satunya adalah solar cell. Gitu. Bahkan terakhir di beberapa area, karena Indonesia ini sepanjang tahun dapat sinar matahari, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang akan nanti jadi teknologi masa depan, saya kira juga salah satunya adalah solar cell. Nah, di sini saya coba share sedikit mengenai teknologi soal solar pump.
Jadi ada sedikit perbedaan antara solar pump dengan PLTS ya, di mana PLTS itu memproduksi listrik untuk kemudian disimpan di dalam baterai ataupun disimpan di jaringannya PLN ya dengan sistem ekspor import. Tetapi dengan teknologi solar pump adalah tenaga mataharinya ini langsung untuk digunakan running pompa. Jadi jika kita lihat di sini ada pompa yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah bagian impeller yang paling atas hidrolik, kemudian di bawahnya motor, dan ini adalah bagian inverternya. Sorry, suaranya kurang begitu jelas ya. Jelas, Pak Agus. Sudah jelas jelas ya? Pak Agus. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang bagian paling bawah ini adalah inverternya, Pak. Inverter ini gunanya untuk merubah arus DC menjadi arus AC ya. Karena di sini juga kita menggunakan motor AC. Di penggunaan ini, jadi sebenarnya ada sedikit keuntungan di saat ketika kita menggunakan integrated inverter, di mana sebetulnya inverter ini, di mana sebenarnya inverter ini kalau kita pakai yang eksternal, itu bisa aja nanti rusak oleh manusia ataupun oleh hewan ya. Bisa juga gampang dicuri Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa case di instalasi-instalasi yang menggunakan eksternal inverter itu justru inverternya hilang. Apalagi kalau pakai baterai, baterainya hilang gitu ya. Nah, jika kita menggunakan integrated inverter, potensi tadi bisa kita kurangi gitu kan. Nah, kemudian di sini juga antara motor dengan inverternya itu bisa diganti salah satu jika terjadi kerusakan ya. Artinya kalau Bapak rusak hanya motornya aja, Bapak bisa ganti motornya. Rusak inverternya aja bisa ganti inverternya gitu. Jadi tidak dalam satu kesatuan walaupun dia di dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sudah menggunakan stainless steel. Memang kapasitasnya tidak begitu besar Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau seandainya ini sebetulnya cukup cocok dengan Bapak Ibu ada daerah layanan yang sebetulnya demand-nya tinggi, tetapi kalau kita boosting air ke area tersebut cukup jauh dan high cost. Jadi Bapak Ibu bisa supply dengan desentralisasi ya. Jadi supply dengan yang untuk kapasitas beberapa ratus keluarga gitu ya, dengan sistem yang solar pump. Jadi prinsipnya adalah ketika cahaya matahari dimulai dari jam 7 itu udah mulai bisa running walaupun kapasitasnya kecil ya. Nanti peak load-nya dari jam 10 sampai jam 2 biasanya. Ada Bapak Ibu biasanya memiliki penampungan yang cukup besar karena sayang kalau misalnya solar cell kita nggak pakai penampungan yang besar karena dia akan terus memproduksi air ketika ada cahaya matahari. Nah, problemnya adalah gimana Pak kalau seandainya malam hari ternyata dibutuhkan gitu ya. Nah, pompa ini sudah bisa menggunakan AC ataupun DC input. Tadi DC-nya dari solar cell, AC-nya bisa dari sistem PLN ataupun dari genset. Nah, ini juga sedikit membantu untuk pemerataan suplai air kita ya, daripada misal kita boosting dari IPA kita terlalu jauh, oh ya sudahlah, dia karena lokasinya agak jauh kita buatkan sistem yang lebih kecil gitu ya dengan prinsip kerja solar pump. Nah, ini bisa diaplikasikan. Nah, tetapi ketika dibantu next Pak. Ini tadi yang saya bilang bahwa integrated inverter ya. Next. Tetapi ketika kita butuh power yang besar, gimana? Kita bisa juga dengan kalau misalnya menggunakan kapasitas yang besar sampai dengan 75 kW ya, kita bisa menggunakan external inverter. Jadi di sini ini adalah pompa, misal kita menggunakan deep well ya. Ini adalah inverternya. Inverter ini
tadi fungsinya sama dengan yang tadi ya. Ini langsung untuk solar pump ya. Jadi tidak untuk disimpan dulu seperti PLTS, tetapi langsung untuk sebagai juga frekuensi inverter untuk running pompanya. Jadi misal kapasitas solar cell-nya sekarang dapat 70%, pompa juga akan running 70%. Kapasitas solar cell dapat 100%, pompa akan running di 100%. Jadi sama penggunaannya seperti inverter jika kita menggunakan inverter yang biasa ya. Nah, di sini juga bisa kita gunakan input power yang lain seperti PLN ataupun genset. Nah, kalau misalnya kita bicara berapa penghematannya, ya sebetulnya ketika kita gunakan saat kita menggunakan solar pump, nah, sepanjang itulah penghematannya gitu ya. Kalau seandainya efektifnya dalam 24 jam itu bisa running 5 jam, berarti 5/24 sekian persen gitu kan. Nah itulah kira-kira penghematan yang akan kita dapatkan dari kita menggunakan sistem solar pump. Nah tetapi memang karena solar pump hanya running ketika ada sinar matahari, tentu juga kita perlu siapkan input power yang lain. Makanya di sini akan ada opsi menggunakan PLN maupun menggunakan genset gitu ya. Sebentar. Untuk solar pump diameter maksimal pipa discharge berapa in? Nah, sebetulnya discharge pipa ini menyesuaikan, Pak. Jadi biasanya kalau untuk yang kapasitas kecil itu discharge antara 1 in itu udah dimulai dari 1 inch ya, yang untuk kapasitas yang kecil. Menyesuaikan nanti berapa kapasitas yang ingin Bapak pumping. Jadi misal Bapak hanya ingin 2,5 liter per detik head 60 ya pakai yang 1 in 1,5 in masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya udah Pak saya pada sumurnya 20 liter per detik kapasitas sumur dalamnya, kita mau pakai yang 20 liter per detik bisa juga gitu. Nah artinya pipa discharge-nya nanti mengikuti kapasitas kita ya. Tetapi jika kita bicara pipa casing untuk sumur dalam, tentu casing sumur dalam harus lebih besar daripada pompa yang kita pasang. Kalau misalnya Bapak pasang pompa yang 4 inch, minimal casing sumurnya 6 inch gitu ya. Kalau pasang pipa yang 6 inch, minimal casing sumurnya 8 inch, kurang lebih begitu. Kemudian bisa next lagi Pak. Next. Halo. Di sini nggak bisa ya. Halo Pak Gigi. Next. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, ya. Ya, silakan Pak Agus. Seharusnya bisa dikontrol. Terdengar, ya terdengar. Oh, sebentar. Bisa di next pakai keyboardnya harusnya. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Oke sebentar. Ya. Oke, nah ini kalau seandainya untuk tadi kan kita bicara untuk sumur dalam ya, gimana kalau misalnya penggunaannya Pak kita mau pakai untuk intake di sungai, apakah bisa? Ini sedikit lari dari air bersih Pak ya, kita masuk ke air baku, bisa juga Pak. Kita gunakan untuk di air baku ya, menggunakan external inverter. Dan memang untuk yang kita share ini adalah untuk aplikasi irigasi ya, di mana biasanya petani itu satu tahun satu kali panen untuk sawah-sawah rada hujan. Dengan adanya pompa solar cell ini sedikitnya bisa membantu ya. Nah, next lagi mungkin Pak.
sebentar. Saya mending manual aja ya. Oke. Coba. Oke, Ya mending manual ya kayaknya. Oke. Ya ini memang aplikasinya untuk pompa irigasi ya. Bisa next. Minta tolong Pak Gigi. Sebentar Pak. Ini agak. Atau mungkin Pak Agus bisa share screen dari itu. Mungkin Oh, punya saya ya. ya. Punya saya ya. Boleh. Saya share screen punya saya deh. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya coba share. Ini tadi untuk aplikasi saya lanjutkan. Ini untuk aplikasi tadi yang menggunakan integrated inverter yang ini Bapak Ibu ya. Ini menggunakan integrated inverter. Penggunaannya untuk air baku untuk air minum. Air baku yang dia dikhususkan untuk penggunaan air baku di masyarakat ya, air baku MCK. Ini dari sumur dalam di daerah Jambi dan ini juga kondisi airnya lumayan payau karena di sana itu di Tanjung Jabung Timur ya, kondisi airnya lumayan payau. Di sini kalau Bapak Ibu lihat. Nah, jika dilihat di sini ada aerator ya untuk pemecah besinya. Nah, kemudian saya coba next. Ini juga menggunakan pompa sumur dalam yang menggunakan external inverter. Nah, itu tadi kenapa saya bilang karena ini hanya menggunakan solar cell, jadi mereka bikin tampungan air yang cukup besar. Kebetulan ini juga sumber pendanaannya dari Balai Wilayah Sungai ya, biasanya untuk air tanah itu kan sumber dananya dari Balai Wilayah Sungai ya. Nah, ini penggunaan di Unila, di kampus Unila untuk air baku 100% menggunakan solar cell. Ini juga bisa di switching jika misalnya mereka tengah malam butuh air gitu ya, bisa menggunakan sistem genset ataupun PLN. Nah, jika tadi air bersih ya, ini untuk air baku yang di danau ataupun yang di sungai bisa juga ya. Nah, ini juga kita aplikasikan untuk, kebetulan ini adalah untuk pompa irigasi tenaga surya, sumber airnya itu dari danau, air baku dari danau, kita menggunakan pompa intake. Dan juga ini juga untuk irigasi air, untuk pompa irigasi dan menggunakan air baku dari sungai gitu ya. Jadi sebetulnya flexibility adalah ketika Bapak mau dari air sumur dalam ataupun dari air baku, bisa nggak sih kita langsung pakai solar pump? Bisa Bapak Ibu. Nah, atau bisa nggak kita combine dengan sistem PLTS? Bisa juga. Sebetulnya kalau kita combine dengan sistem PLTS, perbedaannya dengan yang langsung solar pump adalah tenaga listrik dari PLTS itu disimpan dulu di sistem PLN ataupun di baterai ya, baru nanti digunakan pompa. Tetapi jika menggunakan aplikasi solar pump, tenaga mataharinya langsung untuk menggerakkan pompa. Jadi berapapun misal jam 8 pagi baru 60% dapat energi mataharinya. Jadi pompa akan running di 60%. Nanti jam 10 dia dapat 100%, pompa akan running di 100%. Nah, kurang lebih kira-kira itu untuk saya sharing sedikit mengenai aplikasi solar pump ya.
Dan tadi sepertinya ada pertanyaan mengenai solar pump ya. Untuk pertanyaan mungkin nanti di momen tersendiri, Pak Agus. Oh, itu sendiri ya? Ya, Oke, ya. boleh. Ini saya langsung next. Nah, dari yang tadi kita sampaikan, kita mulai dari teknologi yang cukup sederhana, pompa borehole dengan menggunakan plat, kemudian pompa borehole yang high efisiensi yang menggunakan casting, itu efisiensinya bisa sampai 84%, bahkan untuk solid partikelnya bisa sampai 50 gram per meter kubik ya untuk yang pompa Zetos casting. Kemudian juga tadi juga disampaikan Pak Gigi dengan teknologi bottom intake ya ataupun pressure strut. Mungkin di akhir kita dapat sampaikan it's pointless to say kita melakukan yang terbaik dari teknologi-teknologi pompa yang bisa kita develop, dan semoga juga itu juga dapat dinikmati oleh customer kita ataupun klien kita. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Gigi ya, Pak Gigi. Ya, terima kasih Pak Agus penjelasannya untuk solar pump. Mungkin sedikit saya ingin menambahi penggunaan aplikasi solar tenaga surya untuk PDAM. Ya, di sini memang harus kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa kapasitas performance dari pompa submersible itu sangatlah tergantung dari intensitas irradiance matahari. Dan fungsi yang paling umum itu adalah sebagai untuk irigasi. Dan apabila Bapak Ibu untuk penggunaan di jaringan distribusi yang mana itu interkoneksi dengan jaringan yang sudah ada, hal itu sudah harus kita lihat bagaimana proses rejim dari karakter pressure dan kapasitas jaringan. Jangan sampai pada saat kita melakukan injek dari pompa dan pipa yang dari solar pump, ternyata pada saat iradiasi itu adalah rendah, malah pompa itu pressure tersebut kalah dengan jaringan yang sudah ada. Ya Pak. Jadi hal ini memang sangat unik dan kita harus sama persepsikan, dan momen-momen berikutnya kami sangat welcome untuk pembahasan mengenai mungkin solar pump yang menjadi hot issue ya Pak untuk saat ini. Mungkin demikian presentasi dari kami Pak dari PT Willopops Indonesia. Berikutnya itu adalah sisi tanya jawab yang mana di sini saya Pak Agus dan juga dari Pak Wahyu Setiawan dari Departemen Service kami yang akan mencoba untuk menjawab. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin ketidaksengajaan juga atas tutur kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan Pak Gigi atas sampai materinya. Sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah banyak sekali pertanyaan di chat. Yang raise hand juga ada lebih dari 1 orang. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan di chat dulu ya Pak. Silakan Ibu. Ini sistemnya jadi mic itu saya close, jadi hanya yang dibuka oleh host atau co-host yang bisa berbicara. Jadi minta tolong kepada Pak Gigi, Pak Agus, dan tim Willow yang akan menjawab pertanyaan, mic-nya tidak usah di-mute nanti. Baik. Oke, ini sudah ada share dari Bu Berta untuk pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Arif Ansori, Perumda Sumber Sejahtera Bangkalan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu untuk pompa deep well yang menggunakan sumber daya PLTS, apakah spesifikasinya dengan deep well yang sudah ada?
Yang kedua, untuk kebutuhan pompa booster inline pump, apakah boleh pompa deep well yang seharusnya dipasang vertikal, dipasang horizontal pada jaringan pipa PDAM? Boleh dijawab satu persatu dulu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arif Ansori, Perumda Sumber Sejahtera Bangkalan. Pertanyaan untuk pompa deep well yang menggunakan sumber daya PLTS, apakah spesifikasinya dengan deep well yang sudah ada? Maksudnya spesifikasi yang sudah ada seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan lebih detail? Maksudnya Pak adalah Arif spek Ansori. pompanya apakah sama, Bu Tiara? Gimana, Pak? Maksudnya spek pompanya apakah sama pompa untuk PLTS atau pompa seperti yang ada sudah ada produknya dari Willow, Pak. Kebetulan kita kan punya produk dari Willow, apakah langsung bisa gunakan untuk solar cell untuk sumber dayanya? Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Agus Ratoja bisa menjawab, Pak. Oke. Untuk pompa PLTS tadi ya, pompa solar pump. Jadi kita bisa gunakan pompa yang sudah ada, Pak. Kita hanya tambahkan sistem instalasi solar cell-nya ya. Bisa juga seandainya tadi yang mau menggunakan, Pak, saya maunya yang integrated inverter karena inverternya saya takut hilang deh, gitu kan. Bisa juga menggunakan yang integrated inverter gitu, Pak. Jadi sebetulnya dua opsi ini memungkinkan yang tadi menggunakan integrated inverter, juga memungkinkan menggunakan pompa yang sudah ada dan kita tambahkan aksesori untuk instalasi solar cell-nya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Gus. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk kebutuhan pompa booster inline, apakah pompa deep well yang seharusnya dipasang vertikal bisa dipasang juga secara horizontal ya, Pak? Oke, untuk produk pompa Willow yang diproduksi, variasi untuk penggunaan antara vertikal dan horizontal mayoritas bisa semua. Namun bisa dikatakan dengan penggunaan power yang besar, dengan melebihi sampai dengan di atas 75 kW, itu kami harus mengecek terlebih dahulu apakah bisa digunakan secara horizontal atau tidak. Namun, secara penggunaan pompa-pompa standar submersible itu bisa, Bapak Ibu. Yang perlu kita pertimbangkan adalah tinggal untuk heat transfer saja. Jangan sampai pada saat pompa itu horizontal, tapi sirkulasi pendinginnya tidak ada. Seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yang tertera atau bagiannya, Bu Tiara. Boleh, Pak, kita selesaikan dulu ini yang di sini, nanti setelah ini baru yang live pertanyaan langsung. Oke. Berikutnya dari Pak Reski Rudini, Perumda Air Minum Bati Wakal Berau, berapa ukuran maksimum partikel size yang diperbolehkan untuk pompa submersible yang dijelaskan? Terima kasih, Pak. Untuk ukuran pompa submersible yang kami kategorikan dengan standar, itu adalah hanya sampai dengan 30 ataupun 50 gram per meter kubik. Gram per meter kubik bisa itu setara dengan setara dengan 1 ppm. Ya, Pak ya. 1 gram per meter kubik itu setara dengan 1 ppm, karena untuk yang standar submersible itu hanya dari 30 sampai 50. Namun, untuk aplikasi pompa yang professional application, untuk casting, itu bisa sampai dengan 150 gram per meter kubik, bisa dikatakan 3 kalinya. Dan ini sangat, kalau kami melihat dengan durability seperti ini, itu sangat cocok apabila Bapak itu untuk penggunaan sumur-sumur yang sudah tua, ya, sumur yang sudah tua, tingkat untuk abrasifnya tinggi, namun dengan ukuran yang minimal 8 ataupun 10 in, seperti itu. Kemudian dari PDM Kabupaten Kupang, Trista Lahatu, bagaimana menghitung kebutuhan head pompa submersible yang sederhana apabila jarak dan elevasi reservoir diketahui. Oke, untuk perhitungan head pastinya dari pabrikan pompa dan mungkin
departemen desain dan bahkan konsultan menggunakan itu adalah dengan Hazen William. Pertama kita adalah mencocokkan dulu berapa minimum atau maksimum velocity air di dalam pipa. Karena itu kita harus tentukan berapa kapasitasnya, jarak berapa berapa jauh, baru kita tentukan ukuran pipa yang pas untuk mendapatkan speed di bawah 3 meter per detik. Bahkan itu bisa kita lebih kecil. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan untuk head dinamiknya. Setelah kita mendapatkan head dinamik, kita tinggal tambahkan statiknya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu biasanya minta sisa tekan di sebuah healer pipa, ya. Sisa tekan dan juga untuk safety perhitungan. Nah, hal itu pastinya dari sebuah software kami itu sudah ada, namun kami selalu melakukan pengecekan atau mereview sebuah perhitungan desain, Bu. Jadi dan basicnya itu adalah antara Colebrook ataupun dengan Hazen William. Oke. Yang berikutnya pertanyaan dari Perumda Air Minum Tirta Sejeron Stason. Mungkin Pak Wahyu Setiawan bisa menjawab, Pak, untuk pemakaian solar pump, kalau sinar matahari kurang atau digunakan malam hari itu bisa bertahan berapa lama? Kemudian kalau menggunakan pompa 18,5 kW, bagaimana mungkin ya? Mungkin Pak Wahyu bisa dijawab, Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari Perumdam Tirta Sejiran Stason. Jadi untuk solar pump ini prinsipnya direct langsung apabila ada intensitas cahaya matahari, otomatis pompa akan hidup dengan otomatis, Pak. Jadi misalnya batas minimum hidup itu di 30 Hz. Ketika ada cahaya matahari cukup, otomatis pompa akan hidup. Dan bila intensitasnya semakin tinggi, otomatis frekuensi pompa akan menyentuh di titik maksimal, yaitu di 50 Hz. Tapi ketika intensitas cahaya mataharinya menurun, otomatis frekuensi dari inverternya juga akan turun, dan apabila menyentuh di titik 30 Hz, otomatis pompa akan mati sambil menunggu intensitas cahaya matahari tinggi kembali. Jadi untuk penggunaannya hanya bisa di siang hari untuk menggunakan solar cell. Tapi di malam hari ini nantinya bisa digunakan dengan bantuan PLN atau genset, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Dan berikutnya dari Pak Ferry Gilang. Bertanya, Pak, di luar judul paparan untuk pompa submersible air baku Oke, terima kasih. tipe Willow Emu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Untuk pompa submersible air baku intake Emu FA, jika level air separuh dari pompa boleh dioperasikan tidak, karena motor pompa kan di atas motor pompa detes air dan air yang bukan tidak mengalir. Oke, untuk pompa Emu FA kita harus melihat, Pak, motor yang digunakan itu adalah tipe T, tipe FK, atau tipe FKT. Bila itu adalah pompa tipe Willow FA scan plus T, maka itu harus terbenam, harus tercelup semua, tenggelam semua, karena adalah didinginkan oleh air sekitar. Tetapi itu adalah untuk pompa F dengan motor tipe FK dan FKT, hal itu bisa kita bisa katakan dia adalah cooling jacket. Jadi bisa sampai dengan posisi 3/4 dari bodi motor, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Baik, Pak. Ini sudah sampai Pak Ferry Gilang tadi ya? Sudah, Ibu.
Oke, baik. Ini saya stop dulu sharingnya. Kita akan pindah ke pertanyaan langsung. Ini sudah ada Ya, beberapa. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan yang belum terjawab atau yang belum bisa bertanya langsung. Nanti dari tim Will minta tolong Bu Berta bisa di-share kontaknya. Jadi nanti untuk peserta yang mau kontak ke Willow bisa lihat kontak yang ada di chat. Nanti di-share sama pihak Willow. Baik, sekarang kita ke pertanyaan langsung terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Bapak Muhammad Fezrian Nur. Pak Muhammad Fezrian, boleh dibuka mic dan kameranya. Pak Fezrian. Ini kalau agak lama mungkin kita bisa ke yang selanjutnya ya. Baik. Kalau gitu kita ke Pak Dino. Pak Dino, ini saya unmute. sepertinya masih di mute, Pak, Bu. Iya, ini lagi saya. Dah. Silakan Pak Dino. Oh iya, terima kasih ya waktunya. Saya cuma mau tanya untuk saya investasi pompa, mungkin ya pompa solar ya. Untuk Pak Dino, mohon maaf, kapasitas. boleh diinfo Pak dari PDM mana biar lebih. Oh ya, lupa saya mengenalkan diri. Saya dari Perumdam TKR Kabupaten Tangerang. Saya ingin mentransfer air dari dari sungai sejauh 3 kilometer dengan debit 5 liter. Diperlukan biaya atau investasi awal plus panelnya itu besarannya berapa ya untuk pompa solar pump? Baik, Pak Dido. Mungkin Ya. di sini saya tampung dulu. Itu adalah sungai. Bapak mempunyai pipa itu adalah 3 kilometer. Yang diekspektasikan Bapak adalah 5 liter. Betul. Itu dengan head yang mana Bapak, kami juga perlu diinformasikan ke total headnya Pak. Mungkin di sini adalah 3 kilometer itu baru panjang pipa ya Pak, panjang pipa. Perlu data elevasi dan juga data diameter pipa yang digunakan. Kemudian ini berarti dari sumur dalam atau dari air permukaan atau bagaimana Pak Dino? Air permukaan Pak, jadi headnya mungkin saya cukup 50 meter aja. Oke, baik. Untuk ini Pak, kami pertama adalah proposal kami berupa berapa potensi rata-rata solar irradiance di lokasi Tangerang. Kalau Bapak mempunyai titik lebih detail seperti desa atau kecamatan mana, itu akan kami coba cekkan berapa rata-rata solar irradian yang mana itu adalah penentuan bahwa oh Pak di titik ini area ini efektivitas adalah 4,5 jam atau 5 jam dalam satu hari ya Pak. Setelah itu di sini Bapak apakah penggunaan ini sebagai untuk penampungan kepada reservoir Bapak atau untuk injek dengan jaringan pelanggan langsung ya Pak. Karena kalau kita lihat di sini bahwa Bapak minta 5 liter dengan head 50 seperti Bapak sampaikan, itu pastinya adalah menjadi maksimum performa pada saat matahari mempunyai intensitas paling tinggi, Pak. Nah, jadi hal ini akan kami follow up, ya Pak, untuk biaya investasi pastinya kami akan coba hitungkan. Mohon izin mungkin nanti bisa Bapak komunikasi dengan tim saya ataupun dengan saya langsung untuk follow up seperti permintaan Bapak. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dino. Terima kasih banyak Pak Dino atas pertanyaannya. Nanti bisa kontak sama pihak Willow langsung ya. Itu sepertinya sudah di-share di chat untuk kontak personnya. Lalu yang kedua itu kita ke Rizka Teguh Kuara. Boleh kameranya di-on-kan Bapak atau Mbak Rizka ini ya?
Kalau tidak ada respon, saya pindah ke Bapak Reski Rudini. Boleh mic-nya ya, silakan Pak Reski. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Perumda Air Minum Batiwakal, Kabupaten Berau. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah untuk setiap produk Willow, seperti yang dijelaskan tadi, khususnya pompa submersible, masa garansinya kira-kira berapa tahun, Pak? Itu satu. Dan yang kedua, dimulai dari range berapa in diameter motor itu yang bisa digulung ulang atau motornya itu rewindable, Pak. Ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih Mbak Tiara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reski. Untuk pertanyaan pertama itu adalah garansi, ya Pak. Untuk garansi standar kami itu adalah 1 tahun, Pak. Itu adalah menjadi sebuah template dan standar umum untuk garansi yang kami berikan kepada customer. Namun untuk aplikasi tertentu pastinya kami juga bisa menjadi pertimbangan ya Pak. Namun kembali lagi kami melihat bagaimana aplikasi dan bagaimana sistem yang akan diletakkan pompa tersebut, Pak. Ya, itu adalah masa garansi. Kemudian ya, boleh saya sedikit Pak. Kita semacam diskusi aja mungkin Pak. Silakan Pak, silakan. Itu Pak, jadi dengan catatan apakah dari Willow sendiri dia bisa mensupport untuk sistem proteksi seperti proteksi motor atau apa, sehingga itu bisa menambah seperti extended warantinya Pak. Nanti tentu saja dengan final testcom-nya itu dari pihak Willow sendiri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Reski. Untuk pengaktifan dari sensor, memang itu adalah sebuah mandatori yang memang kita bisa katakan harus Pak. Apabila kita mempunyai pompa submersible dilengkapi dengan PTC atau PT100, itu kami akan berikan relaynya juga untuk Bapak slotkan di dalam kontrol panel. Ya Pak. Namun hubungannya dengan pengaktifan untuk garansi itu, ya hal ini kami sampaikan itu adalah sebagai 1 tahun itu adalah sebagai garansi umum kami Pak. Namun apabila kaitannya ada kebutuhan yang lebih dari itu, ya memang di sini kami tidak hanya bisa untuk pengaktifan untuk sensor ya Pak. Tapi kita juga harus melakukan investasi bagaimana penggunaannya, bagaimana aplikasinya, dan bagaimana sistem yang memang tempat pompa itu nanti dipasang, Pak. Ya intinya sih tidak mungkin bisa lebih panjang dari 1 tahun, Pak Reski. Namun hal itu tergantung juga dengan aplikasi. Baik. Kemudian untuk rewardable ya Pak, di sini saya akan coba tampilkan kembali ya untuk motor dengan rewardable. Baik, saya coba izin share kembali. Ya, untuk yang rewardable itu dari posisi power 5,5 ke atas ada varian yang rewardable, Pak Reski. Seperti itu. Dari 5,5 kW. Dengan seri NU60 sampai dengan 650 kW. Mungkin informasi tersebut cukup atau bagaimana Pak Reski kaitannya dengan informasi? Ya, saya rasa cukup Pak Gigi. Dan satu lagi Pak, mungkin apakah ya, silakan, di Pak. Fasilitas Willow Indonesia mungkin sudah bisa melakukan rewardable ini? Gimana Pak?
Maksudnya apakah sudah bisa dilakukan di Indonesia, apakah sudah bisa dilakukan untuk gulung ulang motor ini, Pak? Oke, untuk tipe motor yang rewindable, tetapi selain untuk posisi yang pompa bottom intake high end, itu kita bisa melakukan rewindable, Pak. Ya, itu adalah karena memang di sini kita kategori untuk wire-nya bisa dikatakan standar ya, Pak. Tetapi untuk seperti aplikasi bottom intake dan memang untuk teknologi seperti offshore motor itu tidak bisa. Baik, Pak Gigi, terima kasih informasinya sangat jelas. Ya, terima kasih Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Gigi, Pak Reski. Mungkin sekarang kita mau langsung ke door prize dulu ya Pak. Ini sebagai informasi dari Willow itu nanti akan ada 3 door prize. Saya sebutkan dulu ya, ada pompa jet pump Willow WLJ, ada backpack Willow, ada juga voucher Grab gift sebesar 200.000. Nah, untuk pengundiannya itu langsung saya serahkan ke Bu Berta. Bu Berta, silakan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi untuk pembagian door prize. Di sini seperti yang Bu Tiara paparkan sebelumnya, kita akan ada 3 macam door prize bagi peserta yang beruntung. Ya. Ya, yang pertama kita akan pembagian door prize untuk voucher Grab gift sebesar 200.000 akan kita putarkan untuk Wheel Fortune-nya. Ya. Oke, mulai kita putarkan untuk voucher Grab gift sebesar 200.000. Ini masih Ardi pendamping Taman Kota. Mungkin bisa confirm, Pak. Selamat Pak Sunardi. Selamat Pak Sunardi. Bu Berta, ini kita perlu cek nggak orangnya ada apa enggak gitu? Iya, kita cek apakah Pak Sunardi Boleh di Ada, Bu. chat Kalau nggak ada. ada, ada langsung. Oke. Siap. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya untuk souvenir berupa backpack tas dari Willow. Yuk diputar sekarang. Selamat Ibu Suyatin. Wah, sama PDM-nya ya. Dari Taman Sari lagi beruntung nih. Rezekinya lagi bagus. Ada Bapak atau Ibu Suyatin? Mungkin bisa di chat chat kalau hadir. Nanti kalau nggak hadir dianulir loh, diganti sama yang tetap ada sampai selesai. Ada. Nah, ini video ini. Hangus. Kita hitung sampai 3 ya? 1, Ya, boleh, Bu. 1, Hangus. 3. Ya. Itu loh, Boleh diulang. Next. Tidak hadir. Hangus. Oke. Anda belum beruntung. Ya, Oke, Bapak Ibu boleh di-mute dulu ya mic-nya. Oke, kita lagi. Amat ya Pak.
Ya, Bapak Didik Purwanto, Pudam Kabupaten Banyuwangi. Apakah ada? Ya, Hadir Pak, bisa konfirmasi mungkin kalau masih ada di ruang Zoom ini? Saya hitung 1 sampai 3, mungkin kalau misalkan dalam hitungan ketiga sudah tidak ada konfirmasi, kita putar ulang ya untuk selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita ulang putar untuk souvenir backpack dari Willow. Ya, ini ada Ibu Rahmah Afifah dari PDAM Lematang Enim. Boleh dikonfirmasi Bu kalau misalkan ada di ruang Zoom ini? nggak kena. Oh, baru kena. Mau nggak? Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Coba saya ulang hitung 1, 2, 3 ya. Mungkin kalau misalkan tidak ada konfirmasi kita anggap hangus. 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi ya putar Wheel Fortune-nya. Nanti kalau yang namanya muncul di Lucky Wheel, langsung chat aja ya, Bapak Ibu, saya ada, saya hadir gitu. Bapak Rahmat. Pudam. Kabupaten Banyuwangi. Boleh dikonfirmasi Pak Rahmat? Diulang aja, Mbak. Sepertinya ada Bu, mungkin tapi lagi di mute ya. Coba Bu. Atau bisa chat Pak Rahmat. Pak Rahmat mungkin bisa konfirmasi di via chat untuk konfirmasi kehadiran mungkin. Hangus. Oke, kalau tidak ada mungkin kita ulang lagi ya putar Wheel Fortune-nya. Bapak Najamuddin, Perumda Tirta Sako Batuah, Kabupaten Sorolangun. Boleh konfirmasi Pak via chat? Hadir Bu Berta Sarolangun di chat. Oke, Pak Najamuddin selamat ya Pak ya. Oke, selanjutnya adalah hadiah berupa pompa WLJ, pompa Willow. Ini adalah pompa jet pump. Kita putar Wheel Fortune-nya.
Bapak Ahmad Nuryadi, Perumda Air Minum Tirta Raharja, Kabupaten Bandung. Boleh dikonfirmasi, Pak? Hadir Bu Berta, Pak Ahmad. Selamat ya Pak Ahmad. Nanti kami boleh dihubungi Pak untuk diinformasikan alamat sehingga kami bisa siapkan untuk dikirimkan ke alamat Bapak. Oke, sekian Bu Tiara untuk pemutaran Wheel Fortune-nya. Selamat bagi para peserta yang berhasil untuk mendapatkan door prize dari Willow ya. Baik, terima kasih Bu Berta. Ya, selamat Pak Ahmad. Selamat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar kita dari pagi ini, dari siang ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Gigi, Pak Agus, Bu Berta, tim Willow sekalian. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga diri, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan kalau dari luar atau mau keluar. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di webinar kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.